Halo teman-teman penikmat cerita novel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Pengawal Super Gadis Cantik. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 21. Berdiri di samping Daniel ZH adalah dua hewan berpakaian sangat bagus dengan ekspresi arogan. Daniel ZH, apakah ini orang bodoh yang kamu bicarakan? Salah satu dari mereka melirik Dimitri Bian dengan jijik dan berkata, ya, si idiot inilah yang tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Daniel ZH berkata dengan muram, bagaimana sekarang? Itanya hewan yang baru saja berbicara. Apa yang harus aku lakukan? Pukul dia, sial, bahkan aku berani mengalahkannya. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria itu segera berjalan menuju Dimitri Bian. Situasinya memperjelas bahwa mereka tidak akan menyerah sampai mereka memukul Dimitri Bian dengan baik. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba berteriak, berhenti, pegang tangan adikmu. Dari mana datangnya si idiot ini? Kinsey, kenapa kamu? Daniel ZH memandang Kinsey Hudson dengan ekspresi sangat terkejut. Kedua pria itu jelas saling kenal. Wajah mungil Kinsey Hudson yang cantik berkata dengan agak sedih, keluar dari sini bersama orang-orangmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ini, Daniel ZH, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba menjadi tidak senang dan berkata, Kinsey, apa maksudmu? Apakah asam telah dituangkan ke dalam otakmu? Daniel ZH menyilangkan tangannya dan berkata, mengapa? Kamu akan mempertahankan sampah ini hari ini? Kamu sampah, Kinsey Hudson membalas. Ekspresi Daniel ZH berubah. Dua pria lainnya memandang Kinsey Hudson di depan mereka dengan heran. Apakah kamu ingin pergi? Jika tidak, bibiku akan memanggil penjaga keamanan. Wajah Daniel ZH sangat jelek. Dia melirik Kinsey Hudson, menunjuk ke Dimitri Bian dan berkata dengan sengit, tunggu aku. Dimitri Bian tersenyum dan berkata dengan nada menghina, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda dipersilakan untuk mencari pelecehan kapan saja. Daniel ZH mendengus dingin, berbalik dan pergi. Tuan Danie, siapa gadis tadi? Setelah meninggalkan hotel, seorang pria bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri Boliang Hudson. Daniel ZH berkata dengan marah, sial, putri orang terkaya, tak heran dia berani sombong. Kedua pria kecil itu terstimulasi. Omong-omong, Tuan Danie, bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Kau hanya brengsek, tunggu saja, aku harus berurusan dengan si idiot itu. Tuan Danie perkasa. Setelah kembali ke sekolah, Kinsey Hudson kembali ke kelas, dan Dimitri Bian berjalan menuju asrama Chelsea. Begitu dia berjalan ke pintu asrama Chelsea, dia mendengar suara Chelsea yang sangat marah datang dari dalam. Direktur Manson, harap hargai diri Anda sendiri. Jika Anda seperti ini, saya tidak keberatan melaporkan situasinya kepada kepala sekolah Ding. Hei, Guru Chelsea, apa maksudmu? Aku hanya ingin bertukar perasaan denganmu. Apakah ini yang terjadi padamu? Selain itu, aku tahu situasi keuangan keluargamu tidak terlalu baik, dan ayahmu aku di rumah sakit dan membutuhkan banyak uang. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Suara menjijikan ini jelas benar. Dia mendengar ini, Dimitri Bian tidak bisa mendengarkan lagi dan menendang pintu asrama Chelsea hingga terbuka. Situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan kedua orang di ruangan itu, terutama Manson yang sedang memegang lengan Chelsea, dan bahkan lebih terkejut lagi. Tapi ketika Manson melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Dimitri Bian, seorang pria yang benar-benar idiot di matanya, Manson segera berkata dengan marah, keluar dari sini. Keluar dari sini, Ibu. Dimitri Bian berteriak keras. Entah kapan, mata Dimitri Bian menjadi seperti pedang tiada tara yang terhunus, menatap langsung ke arah Manson dengan cahaya dingin yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Manson yang marah ingin mengambil tindakan, namun akal sehatnya yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa dia bukan tandingan hewan di depannya. Lurus ke arah Dimitri Bian beberapa kali, Manson menunjuk ke arah Dimitri Bian dan berkata, tunggu saja aku. Karena itu, dia meninggalkan kamar Chelsea. Dimitri Bian, terima kasih, kata Chelsea kepada Dimitri Bian dengan air mata berlinang. Guru Chelsea, apakah hewan-hewan itu sering mengganggumu? Dimitri Bian bertanya. Chelsea tidak mengatakan apa-apa. Air mata besar langsung membasahi wajahnya yang cantik. Penampilan cucu yang menyentuh benar-benar merangsang Dimitri Bian dan membuatnya ingin memeluk gadis ini. Guru Chelsea, jangan khawatir, saya akan menjadi santo pelindung Anda mulai sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggu Anda lagi. Dimitri Bian berkata dengan suara keras. Chelsea sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Dimitri Bian akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, oke, jangan menangis lagi. Jika kamu terus menangis, kamu tidak akan cantik. Chelsea merasa geli dan tertawa terbahak-bahak, begitu menawan dan cantik. Setelah suasana hati gadis itu menjadi sangat rileks, Dimitri Bian bertanya, omong-omong, Guru Chelsea,
Saya baru saja mendengar binatang di depan pintu mengatakan bahwa ayahmu sakit. Bisakah Anda memberitahu saya apa penyakitnya? Yang alisnya sangat mengendur, tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Dimitri Bian tidak berkata apa-apa dan menatap Chelsea dengan mata lembut. Mereka terdiam beberapa saat, dan Chelsea berkata dengan ekspresi kecewa, Ini demam tifoid." Dimitri Bian menjawab dan berkata, Guru Chelsea, bisakah kamu membawaku menemui ayahmu?" Dimitri Bian, "Aku menghargai kebaikanmu, Guru, tetapi demam tifoid itu menular, jadi jangan pergi." "Hei, ini bukan penyakit menular, tidak apa-apa." Chelsea terdiam sejenak dan berkata, "Lupakan saja. Lagi pula, ini juga menular. Tuan Chu, sebenarnya saya tahu beberapa keterampilan medis. Mungkin saya bisa merawat ayahmu." Chelsea memandang Dimitri Bian dengan heran dan berkata, Dimitri Bian, saya menghargai kebaikan Anda. Bukan karena guru tidak mempercayai Anda, hanya saja Anda masih muda, dan bahkan jika Anda mengetahui beberapa keterampilan medis, Anda mungkin tidak bisa melakukannya. Sudah sembuh." Bagaimanapun, Chelsea masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dimitri Bian tadi. Dimitri Bian juga tidak menjelaskan. Dia selalu suka berbicara dengan fakta. "Oke, masalah ini sudah diselesaikan. Guru Chelsea, kamu bisa mengantarku ke sana besok siang." Chelsea masih ingin membantah. Dimitri Bian sengaja berkata dengan wajah datar, "Tuan Chu, jika Anda mencoba menghindar, saya akan marah. Selain itu, meskipun penyakit ayah Anda tidak dapat disembuhkan, dalam aspek lain, mungkin saya juga dapat membantu Anda." Chelsea tergerak dan berkata kepada Dimitri Bian dengan mata merah, Dimitri Bian, terima kasih." "Hei, ini bukan apa-apa." Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, "Tetapi jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, setelah kamu bertemu ayahmu besok siang, kamu bisa makan bersamaku." Chelsea tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, aku akan mentraktirmu makan malam besok siang." Dimitri Bian menyeringai. Bab 22, Bar Badai. Bar paling berantakan di kota Jing'an, yang selalu ramai tampak sangat sepi hari ini. Tentu saja, alasannya adalah karena ada tanda di pintu yang menyatakan bahwa bar tersebut tutup hari ini. Tampaknya sepupu Jasper Fargo benar-benar berencana untuk menjaga Dimitri Bian. Jika tidak, dia jelas tidak akan menutup bar selama sehari. Dimitri Bian melirik papan pengumuman dan sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi menghina. Ekspresi Toat sangat gugup. Dimitri Bian tertawa dan memarahi, "Jikamu sangat gugup, bos, aku tidak sekuat kamu." Dimitri Bian memutar matanya ke arah Toat dan tidak berkata apa-apa. Tapi Toat melanjutkan, Bos, apakah menurutmu saat kita masuk nanti, akan ada puluhan hewan yang akan muncul dan memotongnya secara acak tanpa mengucapkan sepatah kata pun?" Dimitri Bian mengangguk dan berkata, Itu sangat mungkin." Wajah Kata tiba-tiba menjadi pucat. "Kemajuan." Dimitri Bian mengutuk. Kodok itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dimitri Bian tidak terlalu membenci Toat. Tidak mudah bagi seseorang yang hidup di lapisan bawah masyarakat untuk memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Tidak semua orang memiliki kekuatan dan keberanian luar biasa seperti Dimitri Bian. Setelah melirik Toat, Dimitri Bian memimpin dan berjalan menuju bar. Saat dia membuka pintu bar, gelombang panas langsung menerpa dirinya. Sebuah pintu dengan mudah membagi seluruh dunia menjadi dua. Tebakan Toat benar. Ada lebih dari 30 orang berdiri di aula bar besar, semuanya memegang senjata tajam. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun duduk di tengah dengan ekspresi garang, terutama bekas luka di wajahnya yang sangat menakutkan. Jasper Fargo berdiri di sampingnya. Meskipun Dimitri Bian belum pernah bertemu dengan sepupu Jasper Fargo, dia dapat menebak bahwa pria parubaya berusia 30-an ini adalah sepupu Jasper Fargo. Melihat pemandangan di depannya, sudut mulut Dimitri Bian sedikit terangkat. Ketika semua orang melihat Dimitri Bian, beberapa orang tidak bisa menahan tawa sarkastik. Sepupu Jasper Fargo juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa memaksa kembali 5 atau 6 orang lemahnya sendirian. Ternyata pria di hadapannya kurus seperti tulang rusuk. Saat dia melihat Dimitri Bian, Jasper Fargo segera bergegas menuju Dimitri Bian dan berkata dengan nada yang lebih arogan, Sial, aku akan membunuhmu hari ini. Jasper Fargo, hentikan! Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak. Jasper Fargo menoleh dan menatap sepupunya dengan bingung. Ada banyak waktu bagimu untuk membalas dendam. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Bu, tunggu aku saja. Karena itu, dia kembali ke sepupunya. Pria parubaya itu menatap langsung ke Dimitri Bian. Jika adik laki-laki yang dia kirim tidak kembali dan mengatakan bahwa Dimitri Bian terlalu kuat, dia pasti tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Tetapi sejujurnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa orang inilah yang dikatakan oleh adik laki-lakinya adalah hewan yang kuat itu. Jian sedang menilai Dimitri Bian. Dimitri Bian juga menilai dia. Hewan ini layak menjadi anggota masyarakat campuran, dan auranya jelas berbeda dari orang biasa. Jika kamu ingin bertarung, jadilah pintar.
Jika kamu menunda kepulanganku untuk makan malam, aku akan menanganimu satu persatu. Dimitri Bian berkata dengan nada menghina. Semua orang tertawa dengan nada menghina. Sepupu Jasper Fargo melirik pemuda yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan wajah datar dan tanpa ekspresi. Tapi Dimitri Bian memperhatikan matanya yang seperti pisau. Ini adalah master, kata Dimitri Bian pada dirinya sendiri dengan tenang di dalam hatinya. Saat dia memikirkan gagasan ini, pemuda itu tiba-tiba bergerak menuju Dimitri Bian dengan santai. Dimitri Bian langsung merasakan aura pembunuh yang sunyi. Kodok, mundurlah, Dimitri Bian berkata dengan ringan. Mengetahui bahwa Dimitri Bian melakukannya demi kebaikannya sendiri, Toad tidak menunjukkan kekuatan apapun dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, anak laki-laki yang awalnya terlihat ceroboh tiba-tiba melaju. Dengan cepat, ia melesat ke arah Dimitri Bian seperti anak panah dari tali. Dimitri Bian tidak berani ceroboh. Dia membungkuk tajam dan menerkam lawan sebelum dia bisa mendekat. Terdengar suara yang tajam, dan kedua tinju itu bertabrakan dengan kuat. Pemuda itu mundur 2 langkah, matanya penuh keterkejutan. Namun tubuh Dimitri Bian hanya bergoyang sesaat. Buatlah keputusan. Semua orang, termasuk sepupu Jasper Fargo, terkejut. Hewan-hewan yang menertawakan Dimitri Bian ketika mereka melihatnya untuk pertama kali bahkan lebih terkejut, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Belum lagi si idiot Jasper Fargo. Dia tahu dengan jelas bahwa orang yang baru saja bertarung dengan Dimitri Bian adalah master terkemuka yang disewa oleh sepupunya dengan banyak uang. Kekuatan Dimitri sepertinya masih berada di atasnya. Jasper Fargo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dengan matanya. Pemuda itu kehilangan serangannya dan berhenti menyerang. Dia kembali ke sisi sepupu Jasper Fargo dengan ekspresi muram. Dimitri Bian melirik hewan-hewan yang hadir dan berkata dengan nada menghina, siapa lagi di sana? Cepatlah, tidak ada yang pindah." Pada saat ini, sepupu Jasper Fargo tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang tadinya suram kini tersenyum tipis. Keterampilan yang luar biasa. Aku, Faust Ed, telah berada di masyarakat ini selama beberapa tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang sekuat kamu. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan melihatnya dengan mataku sendiri. Ia mempercayainya. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu ingin bertarung? Dimitri Bian bertanya. Faust Ed tidak menjawab kata-kata Dimitri Bian. Dia berkata sambil tersenyum, meskipun saya, Faust Ed, adalah orang yang bebas pilih-pilih, saya juga orang yang menganjurkan penggunaan kekuatan untuk berbicara. Saya mengagumi kekuatan Anda. Bagaimana kalau Anda mengajar aku pelajaran? Teman." Begitu dia selesai berbicara, Jasper Fargo berhenti dan berkata dengan marah, sepupu, binatang buas ini telah menggangguku." "Diam!" Faust Ed berteriak dengan dingin. Jasper Fargo segera menutup mulutnya. Sikap Faust Ed sedikit di luar dugaan Dimitri Bian. Dia tidak menyangka bahwa Faust Ed, seekor binatang buas, akan melakukan hal seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Dimitri Bian tersenyum dan berkata, menyenangkan berteman. Karena kita berteman, ayo kita minum bersama." Faust Ed diundang. Dimitri Bian berkata dengan tenang, saya tidak punya waktu. Saya ingin pulang untuk makan malam. Aku mengundangmu. Aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Juga, aku ingin memperingatkanmu. Jika kamu benar-benar ingin berteman, lupakan saja. Tetapi jika kamu berani menipuku di belakangku dan melakukan sesuatu yang kecil, lakukanlah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku orang yang seperti itu. Tujuan menjadi manusia adalah memberiku langkah mundur jika orang lain menghormatiku. Jika seseorang menindasku sedikit pun, aku akan memberinya langkah mundur. Dimitri Bian berkata dengan keras, Kodok, ayo pergi." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju luar bar tanpa menoleh ke belakang. Kata itu mengikuti dari belakang. Faust Ed berkata dengan lantang, saudaraku, sering-seringlah datang dan bermain ketika Anda punya waktu. Semua pembelian Anda akan gratis." Setelah Dimitri Bian dan Toad meninggalkan bar, Jasper Fargo berkata dengan marah, sepupu, mengapa kamu ingin menunjukkan kebaikan padanya? Kamu adalah pemimpin King Long Hall of Dragon Alliance. Faust Ed memutar matanya ke arah sepupu yang hanya menimbulkan masalah baginya dan berkata dengan tidak senang, "Jangan memprovokasi Dimitri Bian di masa depan." Dia berkata dan berjalan ke atas. Jasper Fargo mengikuti dari belakang, dan pemuda yang baru saja bertarung dengan Dimitri Bian juga mengikuti. Setelah memasuki kotak, ekspresi Faust Ed sedikit melembut. Melihat ekspresi marah Jasper Fargo, dia tersenyum dan berkata, "Jasper Fargo, ada begitu banyak orang sekarang sehingga kami tidak dapat membuat suara apapun." Dia berkata, "Kita semua milik kita sekarang. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan berurusan dengan Dimitri Bian cepat atau lambat, tetapi tidak sekarang." Jasper Fargo bertanya dengan bingung, kenapa? Awalnya, aku memang ingin menghadapinya, tapi setelah melihat kekuatannya, aku berubah pikiran. Sekaranglah waktunya untuk mempekerjakan orang. Bahkan jika master seperti itu tidak bisa kumanfaatkan, aku tidak bisa membuat dendam. Yang kedua tuan akan segera pensiun, dan 4 tuan aula dan bahkan putra angkat tuan kedua sudah mulai bertarung secara terbuka dan diam-diam. Semua orang ingin mengambil alih. Apakah Anda mengerti maksud saya? Jasper Fargo tercengang dengan kata-kata ini. Faust Ed melirik pemuda yang baru saja bertarung dengan Dimitri Bian dan berkata,
Leng Feng, kenapa kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu sekarang? Ini, pemuda itu berkata kata demi kata, karena dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Faust dan Jasper Fargo sama-sama terkejut. Periksa latar belakangnya secara diam-diam untukku, jangan menakuti dia. Leng Feng mengangguk, berbalik dan pergi. Faust berpikir keras. Bab 23, meninggalkan Hurricaane Bar. Kodok terengah-engah, jelas sangat terstimulasi oleh situasi di dalam. Dimitri Bian terdiam dan dia tidak berbicara. Bos, kamu sangat tampan sekarang. Aku yakin binatang yang kamu lawan tadi pastilah yang paling kuat dari sepupu Jasper Fargo. Kamu benar, kekuatannya memang mengesankan. Toad menghela nafas dan berkata, untungnya, masalah ini membuahkan hasil yang baik. Saya sangat takut bahwa saya akan mengambil tindakan tanpa mengatakan apapun setelah masuk. Aku tidak menyangka. Oke, ayo berhenti di sini hari ini. Aku akan pulang. Kamu juga harus pulang lebih awal. Toad mengangguk, melambaikan tangan kepada Dimitri Bian, dan hendak pergi ketika Dimitri Bian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, berapa nomor ponselmu? Toad tersenyum malu dan berkata, bos, saya tidak punya ponsel. Dimitri Bian tertegun sejenak dan berkata kepada kata itu, ikuti aku. Toad tidak tahu apa yang akan dilakukan Dimitri Bian, dia tetap mengikuti jejak Dimitri Bian. Bos, kenapa kamu menarik uangnya? Tanya Toad. Dimitri Bian diam saja. Setelah menarik 5 kali berturut-turut, dia mengeluarkan 10.000 yuan dan menyerahkannya kepada Toad. Bos, kenapa kamu memberiku uang? Toad tampak kaget. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Aku akan menyimpannya untukmu saja. Aku akan membeli ponsel nanti agar aku bisa lebih mudah menghubungimu di kemudian hari. Tidak, bos, saya tidak bisa meminta uang ini. Anda sudah cukup baik untuk saya. Wajah Dimitri Bian menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, jika kamu ingin bersama ibu mertua dan ibumu, aku tidak keberatan menendangmu beberapa kali. Toad tidak berani berbicara omong kosong dan segera mengambil uang itu. Saat dia berbalik, matanya merah. Ini sudah larut, cepat kembali. Mengangguk dengan berat, berbalik dan lari. Dimitri Bian menatap punggung orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu mengukirnya dengan hati-hati, itu akan menjadi bahan yang bagus. Segera setelah saya selesai berbicara, tiba-tiba saya mendengar suara buas berkata, masuk ke dalam mobil. Ternyata itu adalah Kinsey Hudson. Kinsey Hudson, kenapa kamu? Dimitri Bian sedikit terkejut. Berhenti bicara omong kosong dan masuk ke dalam mobil. Dimitri Bian tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Kinsey, kamu tidak pulang? Omong kosong. Jika bibiku pulang, bisakah kamu menemuiku sekarang? Dimitri Bian tiba-tiba tertawa setelah mendengar ini. Aku mengerti. Kamu mengikutiku. Kenapa? Kamu khawatir sesuatu akan terjadi padaku? Wajah cantik Kinsey Hudson tiba-tiba memerah, dan terlihat jelas bahwa Dimitri Bian telah mencapai sasarannya. Namun gadis yang selalu menolak mengaku kala ini dengan sengaja memasang ekspresi meremehkan dan berkata, mengikutimu? Apakah menurutmu bibiku sama sepertimu dan penuh makanan serta tidak ada hubungannya? Lalu kenapa kamu ada di sini? Kota Jing'an dijalankan oleh keluargamu. Aku bisa muncul dimanapun aku suka. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dimitri Bian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Dimitri Bian tetap diam, kepalanya menoleh dengan cepat, terus memikirkan mengapa Faust tiba-tiba menunjukkan kebaikannya padanya. Dimitri Bian bukan anak berusia 3 tahun. Dia tidak merasa orang lain itu baik kecuali seseorang memberinya sepotong permen. Meskipun dia tidak tahu apa niat Faust untuk menunjukkan kebaikannya, Dimitri Bian yakin hewan ini pasti punya agenda tersembunyi. Melihat Dimitri Bian tidak berbicara, Kinsey Hudson meninju Dimitri Bian dan berkata, binatang, apa yang kamu pikirkan? Dimitri Bian kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, aku bertanya-tanya kapan kamu akan menghormati 2 ciuman yang harus kamu lakukan padaku. Kinsey Hudson segera meninju Dimitri Bian dengan tinjunya. Kembali ke villa, waktu sudah hampir jam 8. Catalina melihat mereka berdua, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, Dimitri Bian, bagaimana kamu menjadi pengawal? Dimitri Bian tertegun dan tidak mengerti mengapa Catalina tiba-tiba marah. Saudari Catalina, ada apa? Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tidak tahu untuk menelepon ketika kamu kembali selarut ini? Lalu kenapa kamu tidak meneleponku? Dimitri Bian membalas. Kompetisi bahasa Catalina. Peggy yang S3 KSI dan S3 KSI tiba-tiba tersenyum menawan dan berkata, baiklah, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Kenapa kamu bertengkar? Ayo kita mulai makan malam secepatnya. Aku sudah lama lapar. Kalau aku terus lapar, Mimi akan melakukannya ini akan menyusut. Dimitri Bian tertawa terbahak-bahak. Catalina dan Kinsey Hudson sama-sama memelototi Peggy. Makan saja. Catalina tersenyum menawan dan berkata, adik, maukah kamu menemani adikmu ke bar untuk minum? Hati-hati. Dimitri Bian langsung setuju. Jangan pergi. Protes Kinsey Hudson. Kinsey, bagaimana kalau berkumpul? Peggy mengundang sambil tersenyum. HMPH, aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu. Lupakan saja. Dimitri Bian, ayo pergi. Oke. Setelah keduanya meninggalkan villa, Peggy tiba-tiba bertanya, Dimitri Bian, bisakah kamu mengemudi? Mengapa kamu bertanya? Peggy tersenyum dan berkata,
Jikalau kamu bisa menyetir, ayo kita naik mobil. Kalau kamu tidak bisa menyetir, naiklah taksi. Karena aku takut nanti aku akan minum terlalu banyak. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo naik taksi. Saya hanya ingin bertanya kepada sopir bar mana di kota Jing'an yang bagus. Tidak apa-apa. Setelah meninggalkan villa dan naik taksi, sopir bertanya, mau kemana? Peggy tersenyum dan berkata, dimanapun bar terbaik di kota Jing'an berada, kami akan pergi ke sana. Diam-diam melirik paha seputih salju Peggy melalui reflektor, menelan ludah, dan menyalakan mobil. Lebih dari 20 menit, mobil berhenti. Keduanya keluar dari mobil. Dimitri Bian mendongak dan melihat sebuah bar bernama Poison. Peggy tersenyum menawan pada Dimitri Bian, memegang lengan Dimitri Bian dan berjalan menuju bar. Seluruh tubuh Dimitri Bian bergetar. Dia mencium wangi tubuh gadis ini, dan bahkan merasakan kehangatan besar Peggy menekan lengannya, dan jantungnya berdetak kencang. Poison Bar layak menjadi bar terbaik di kota Jing'an. Meskipun saya tidak tahu seperti apa di dalam bar, Anda dapat mengetahui dari jutaan mobil yang diparkir di luar bahwa tingkat konsumsi di tempat ini tinggi rendah. Setelah memasuki bar, Peggy mengabaikan berbagai tatapan hewan yang diarahkan padanya. Dia meminta tempat kepada pelayan dan memesan anggur mahal. Begitu keduanya duduk, banyak mata orang yang melirik Peggy baik sengaja maupun tidak. Saudari Selade, kamu harus hati-hati. Hati-hati dengan hewan di sini yang memakanmu, kata Dimitri Bian bercanda. Peggy tersenyum menawan dan berkata, jadi, kamu harus melindungiku. Wajah yang sudah sangat memikat tampak lebih memikat di bawah cahaya lampu. Bahkan pria tenang seperti Dimitri Bian bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihatnya. Apalagi hewan-hewan yang datang ke bar mencari mangsa. Dimitri Bian melirik paha seputih salju Peggy, dan diam-diam berkata, sungguh indah. Mabuk malam ini, kata Peggy dengan cukup berani. Saudari Selade, aku khawatir tanganku akan kehilangan kendali setelah minum terlalu banyak. Dimitri Bian berkata sambil tersenyum. Peggy tiba-tiba terkikik, dan dahan bunga bergetar, terutama dua puncak megah di dadanya yang naik dan turun, sungguh mempesona. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, silakan saja. Dimitri Bian terstimulasi. Tidak ada yang berbicara, dan mereka berdua minum satu cangkir pada satu waktu dan satu cangkir pada satu waktu. Entah kapan wajah cerah bunga persik Peggy tiba-tiba berubah sedikit sedih. Dimitri Bian melihat ini dan mau tidak mau bertanya, saudari Selade, kamu sepertinya tidak senang dengan sesuatu? Peggy melirik Dimitri Bian dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu, bocah nakal, ketahui tentang minum? Dimitri Bian meletakkan gelas anggurnya dan berkata, mungkin aku tidak bisa membantumu, tapi aku bisa menjadi pendengar yang baik. Setelah melirik Dimitri Bian, Peggy menyesap anggurnya. Setelah meletakkan gelasnya, dia menahan sikap menawannya, terdiam sejenak, dan berkata dengan ringan, ceritaku agak vulgar, apakah kamu ingin mendengarnya? Dimitri Bian mengangguk dengan tajam. Saya keluar untuk melarikan diri dari pernikahan. Dimitri Bian, yang sedang minum, meludahkan sesuatu. Berita ini sangat menarik. Bab 24. Apa? Kamu terkejut? Peggy bertanya sambil tersenyum. Saudari Selade, ini sangat menyenangkan. Peggy menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, itu sangat vulgar. Kakak Selade, apa yang terjadi? Kondisi pihak lain lebih baik dari kami, tapi orang tuaku sangat ingin aku menikah dengannya. Faktanya, terus terang saja, ini adalah pernikahan ekonomi. Kedua belah pihak demi kepentingan masing-masing. Aku bisa tidak tahan. Dengan pengaturan seperti itu, dia melarikan diri. Tang jelas tidak berdaya ketika dia mengatakan ini. Dimitri Bian tidak tahu bagaimana menghibur gadis ini, jadi dia hanya bisa mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, ayo, saudari Selade, ayo minum. Peggy dengan lembut mendentingkan gelas anggur dengan Dimitri Bian, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Sisimu, bagaimana ceritamu? Tanya Peggy. Aku. Dimitri Bian menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Aku tidak seberuntung kamu. Aku adalah seorang yatim piatu ketika aku lahir. Jika aku tidak diadopsi oleh orang tua, aku akan menjadi mangsa anjing liar sekarang. Makanan dan minuman sudah disajikan. Menurutku kamu lebih beruntung dariku. Setidaknya kamu telah menjalani kehidupan yang sangat bahagia beberapa tahun terakhir ini. Itu benar. Dimitri Bian mengangguk dan berkata, mengapa, saudari Selade, kamu tidak bahagia? Peggy meminum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum tipis, dunia ini sangat adil. Jika aku memberimu satu hal, aku tidak bisa memberimu hal lain. Saudari Selade, kamu sudah lebih beruntung dari banyak orang. Kamu harus tahu bahwa masih banyak orang, termasuk saya, yang bekerja keras untuk makanan dan pakaian mereka sendiri. Kamu, ayolah, jangan kira aku tidak tahu bahwa ayah Kinsi memberimu kartu tadi malam yang berisi 1 juta. Sialan, kakak Selade, telingamu terlalu sensitif. Peggy tersenyum menawan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, aku tiba-tiba mendengar suara gerah berkata sambil tersenyum. Hei, kak, bagaimana kalau minum sendirian? Apakah kamu ingin adikku menemaniku? Dimitri Bian mengikuti suara itu, dan seorang pria dengan kepala botak besar dan rantai emas setebal ibu jari muncul di depannya. Di belakangnya ada lebih dari selusin adik laki-laki. Saat ini, dia sedang menatap Peggy dengan senyuman cabul. Matanya ingin sekali tertuju pada payu terap Peggy yang megah.
Dimitri Bian membenci binatang seperti itu dari lubuk hatinya. Dia mengira dia adalah seorang gangster bahkan jika dia memiliki rantai anjing. Peggy melirik orang-orang ini dan segera tersenyum. Adik, tahukah kamu? Tibetan Mastiff yang kita pelihara juga memiliki rantai emas di lehernya. Kata-kata ini jelas menyebut pria botak itu seekor anjing. Dimitri Bian tertawa terbahak-bahak. Hei, saudari, menurutku kamu sedang bersulang daripada makan. Kamu ingin minum anggur yang enak, harus berani melawan. Kalau begitu, aku akan menyeretmu untuk menjual. Aku sangat takut, kata Peggy, menyandarkan sebagian besar tubuhnya ke tubuh Dimitri Bian, dan menghembuskan napas seperti biru. Adik, kamu harus melindungi adikku. Mencium aroma unik dari gadis ini, pikiran Dimitri Bian mengembara, dan dia tersenyum dan berkata, oke, akhir-akhir ini aku banyak menahan diri, jadi aku hanya perlu mengeluarkannya. Begitu dia mengatakan ini, pihak lain tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan. Jelas tidak ada yang peduli dengan Dimitri Bian, pria kurus yang bisa tertiup angin. Saudaraku, hewan-hewan ini membencimu. Tidak semua orang dapat melihat bahwa saya adalah orang dengan keahlian khusus. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali tertawa, terutama si botak, yang bunga krisannya hampir pecah. Mata Dimitri Bian tiba-tiba berubah pada saat ini, dan ada kilatan rasa dingin. Lalu tanpa peringatan apapun, Dimitri Bian tiba-tiba menendang dan memukul perut pria botak itu dengan keras. Terdengar suara teredam, dan lelaki botak itu terjatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Kuda di belakangnya semuanya tercengang saat melihat ini. Rupanya tidak ada yang menyangka kalau hewan berpenampilan kurus ini sebenarnya cukup kuat. Ayo, persetan denganku, bunuh bajingan kecil ini. Setelah menerima perintah bos, lebih dari 10 pasukan kavaleri segera bergegas menuju Dimitri Bian. Di bar, Dimitri Bian mengambil botol anggur di atas meja dengan tangan kirinya, mengepalkannya erat-erat dengan tangan kanannya, dan menekannya dengan keras. Dengan sekali klik, botol bir yang kuat itu tiba-tiba pecah. Selusin anak laki-laki, termasuk pria botak, dan bahkan Peggy tercengang karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Dimitri Bian tidak hanya bagus, tetapi juga cukup mengagumkan. Jika kamu bosan hidup, kamu bisa datang dan mencobanya. Dimitri Bian berkata dengan dingin. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti guntur, terngiang di telinga selusin kuda ini. Semua orang sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani melangkah maju. Awalnya memiliki keraguan tentang keterampilan Dimitri Bian, tidak lagi memiliki keraguan saat ini. Dia duduk di sofa, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dengan penuh rahmat. Cerah itu menatap Dimitri Bian sambil tersenyum. Pergilah, persetan semuanya untukku. Pria botak yang menderita kerugian besar tanpa alasan itu jelas tidak mau menyerah. Meskipun selusin anak laki-laki sangat takut pada Dimitri Bian, setelah mendapat perintah bos, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, seseorang yang tidak takut mati memimpin dan bergegas menuju Dimitri Bian. Tapi sebelum dia bisa mendekat, dia diusir oleh Dimitri Bian. 8 atau 9 hewan yang tersisa menatapku dan aku melihatmu. Seseorang yang punya otak mengambil botol anggur di meja terdekat dan mengayunkannya ke Dimitri Bian. Dimitri Bian mencibir. Ada 2 poni, yang persis sama dengan apa yang terjadi setelah anak kuda pertama menerkamnya. Kedua anak kuda itu tergeletak di tanah dan tampak seperti anjing yang memakan kotoran karena malu. Ponyip yang tersisa tidak berani bergerak. Setelah melihat ini, Baldeat menjadi lebih marah dan menendang pantat salah satu ponyip. Bahkan sebelum dia mendekat, Dimitri Bian berpura-pura mengangkat kakinya, dan hewan itu jatuh ke tanah. Dimitri Bian tertawa. Jelas sekali bahwa hewan itu ketakutan olehnya. Seseorang di sekitar mereka mencemooh. Diam, aku dari aliansi naga, kata pria botak itu dengan nada yang sangat galak. Benar saja, begitu mereka selesai berbicara, mereka yang awalnya menertawakan mereka tiba-tiba menutup mulut karena kagum. Dimitri Bian juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria botak ini sebenarnya adalah anggota aliansi naga. Tetapi bahkan jika dia berasal dari Liga Naga, Dimitri Bian masih tidak menganggapnya serius. Faust Ed, pemimpin King Long Hall, adalah di depan Dimitri Bian. Belum lagi tindakan sok ini hanya bisa membuatnya takut. Bajingan yang menggertak rakyat jelata. Peggy meletakkan gelas anggurnya dengan anggun, memandang Dimitri Bian sambil tersenyum, dan berkata dengan nafas yang jelas, "Ya adik yang baik, lakukan yang terbaik, selama kamu bisa mengalahkan hewan-hewan ini, aku berjanji, hari ini aku akan mengambil kamu memesan kamar malam ini." Dimitri Bian terstimulasi, dan orang-orang yang mengawasi di sekitarnya bahkan lebih tercengang. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk berpikir, alangkah baiknya jika mereka adalah Dimitri Bian. Meskipun dia tahu bahwa Peggy adalah gadis yang sangat tangguh dalam berkata-kata, Dimitri Bian masih sangat terstimulasi dengan mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di depan semua orang. Peggy mengucapkan kata-kata ini, kurang dari 3 detik kemudian, Dimitri Bian seperti seekor harimau yang turun dari gunung, bergegas menuju lawannya. Peggy melihat semua ini dengan senyuman di wajahnya. Bang-bang, kedua ponyip itu terlempar dalam sekejap. Dimitri Bian tersenyum mengerikan dan berjalan menuju kepala botak yang terus mundur. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mendengar suara berteriak, berhenti!" Bab 25. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun muncul di depannya. Dia tampan dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia terlihat sangat lembut saat ini,
Dia sedang melihat situasi di lapangan sambil tersenyum. Pria botak, apakah kamu membuat masalah di tokoku lagi? Kata pria lembut itu kepada pria botak. Satu kalimat menunjukkan identitasnya. Setelah mendengar ini, pria botak itu segera tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ning, saya benar-benar tidak memulai masalah ini. Jelas sekali pria botak itu sangat iri dengan pria lembut ini. Oke, ayo kita lupakan saja dan keluar dari sini. Kalau tidak, berhati-hatilah dan aku akan membiarkan tuan kedua menjagamu. Setelah mendengar ini, pria botak itu dengan cepat menyingkir, tetapi sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Dimitri Bian, dengan ekspresi yang seolah-olah berkata, tunggu saja aku. Dimitri Bian memandangnya dengan jijik. Adik, keterampilan yang luar biasa. Begitu pria botak itu pergi, pria lembut itu berkata sambil tersenyum. Aku tahu, Dimitri Bian berkata dengan ringan. Pihak lain tersenyum, mengulurkan tangannya dan berkata, kamu lucu sekali, adikku. Halo, namaku Corliss, senang bertemu denganmu. Jangan mengulurkan tangan untuk memukul orang yang tersenyum. Dimitri Bian mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengannya sebentar. Akan mentraktirmu malam ini. Apakah kamu juga dari aliansi naga? Dimitri Bian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Corliss berkata dengan riang. Dimitri Bian mengangguk. Corliss tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak akan mengganggu minat Anda lagi. Dia berdiri dan pergi. Hewan ini cukup kuat. Dimitri Bian berkata dengan tenang sambil melihat punggung Corliss. Peggy tersenyum menawan dan berkata, adikku, apa pendapatmu tentangku? Kak, bagaimana dengan apa? Apakah itu cantik? Apakah itu S3 KSI? Dimitri Bian melirik PH seputih salju Peggy sambil tersenyum, mengangguk dan berkata, ini sangat indah dan S3 KSI. Kalau begitu menurutmu wanita seperti adikku itu menarik? Saudari Selade, jika kamu tidak memiliki pesona, maka aku benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun di dunia ini yang memiliki pesona. Kalau begitu katakan padaku, kamu bilang adikku sangat cantik, sangat S3 KSI, dan sangat menawan, lalu mengapa Corliss bahkan tidak melihatnya? Dimitri Bian tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tersenyum. Saudari Selade, apakah kamu marah? Peggy menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Corliss ini jauh dari sederhana. Akan lebih baik jika kamu dan dia bisa menjadi teman. Tetapi jika kamu tidak bisa menjadi teman, jangan jadilah musuh. Dimitri Bian mengangguk. Yang awalnya mengatakan dia tidak akan pernah pulang ke rumah tanpa mabuk, tidak minum terlalu banyak, dan Dimitri Bian tentu saja juga tidak minum terlalu banyak. Setelah mereka berdua tinggal di bar selama lebih dari 1 jam, Peggy merasa itu membosankan, jadi dia bangkit dan pergi bersama Dimitri Bian. Setelah meninggalkan bar dan menghirup udara segar, Peggy tersenyum dan berkata, adik, apakah kamu berani berjalan kembali dengan adikmu? Berjalan kembali? Dimitri Bian sangat terkejut. Peggy tersenyum dan mengangguk dan berkata, kenapa? Kamu tidak berani? Sial, kamu tidak takut? Jadi apa yang aku takutkan? Meskipun dia agak memahami Peggy, Dimitri Bian masih tidak bisa menerima cara yang tidak biasa dalam melakukan sesuatu. Meski sudah lewat jam 10 malam, masih banyak pejalan kaki di bus kakak perempuan tertua, dan mereka mengabaikan tatapan heran orang lain yang menyerah kepada Peggy. Dimitri Bian dan Peggy berjalan berdampingan di atas kakak perempuan tertua. Dimitri Bian, tahukah kamu, sebenarnya, aku sangat benci tempat seperti bar. Mengapa? Tidak ada alasan, aku hanya tidak menyukainya, kata Peggy enteng. Dimitri Bian menjawab, saudaraku yang baik, izinkan aku mengajukan pertanyaan padamu. Apa? Katakan padaku, mengapa orang hidup, cinta, kekayaan, ketenaran, status, atau kekuasaan? Peggy menghela nafas dan berkata, iya, hidup hanya untuk hal-hal ini, bukan? Tapi saya tidak hidup untuk hal-hal ini. Saudari Selade, wilayahmu sangat maju. Dimitri Bian berkata sambil tersenyum. Anak baik, apakah kamu mengolok-olokku? Ya, katakan saja sejujurnya, kamu seperti aku, dan untuk itulah kamu hidup. Peggy tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Dimitri Bian, dari siapa kamu belajar kungfu ini? Sungguh menakjubkan. Hei, apa hebatnya? Itu hanya keterampilan kucing berkaki 3. Orang tua yang mengadopsiku adalah yang paling kuat. Jika aku tidak takut dengan leluconmu, aku akan dijemput oleh orang tua itu setiap sekarang dan kemudian. Peggy tersenyum menawan dan berkata, sepertinya lelaki tua yang mengadopsimu adalah orang yang luar biasa. Kamu tinggi sekali, kamu gangster. Dia hanya terlalu malas untuk makan. Yang terpenting, lelaki tua ini sering sekali-sekali pergi melihat janda raja desa kita mandi. Peggy tertawa terbahak-bahak. Bunganya bergetar hebat hingga benar-benar membuat seseorang terdorong untuk menarik paksa gadis ini ke dalam pelukannya dan menciumnya beberapa kali. Sungguh menggoda. Dimitri Bian, apakah kamu punya cita-cita? Ya, nikahi wanita tercantik di dunia sebagai istrimu, lalu temukan surga dan punya 1 atau 2 orang anak yang tampan dan pintar sepertiku. Peggy tidak bisa menahan tawa lagi. Saudari Selade, mengapa kamu tertawa? Saya sangat serius ingin membicarakan cita-cita saya dengan Anda. Oke, aku tidak akan tertawa. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, saudari Selade, apa cita-citamu? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Peggy langsung meredup. Baru kemudian Dimitri Bian menyadari bahwa pertanyaan ini mungkin telah menyentuh kesedihan Peggy, jadi dia segera meminta maaf. Peggy, maafkan aku.
Kenapa kamu meminta maaf dengan benar? Pertanyaanku menyentuh kesedihanmu. Hei, kamu terlalu berlebihan. Aku hanya sakit hati karena tidak punya cita-cita. Brengsek, apa yang membuat frustasi tentang ini? Jika kamu mau, aku akan menetapkan ideal untukmu. Oke, katamu, kejar aku. Jadikan aku cita-cita seumur hidupmu. Dimitri Bian berkata tanpa malu-malu. Peggy tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tersenyum. Perhatian yang bagus. Mulai sekarang aku akan mengejarmu. Aku sudah setuju bahwa kamu tidak boleh bersikap baik padaku selama sisa hidupmu. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Ideal. Dimitri Bian ingin menampar dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi tertekan Dimitri Bian, Peggy tidak bisa menahan tawa lagi. Setelah berjalan beberapa saat, Peggy tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dimitri Bian, saudari punya sesuatu yang perlu diperhatikan. Apakah kamu ingin mendengarnya? Melihat tatapan licik Peggy, Dimitri Bian berkata, bukankah itu sesuatu yang buruk? Belum tentu, kata Peggy sambil tersenyum. Baiklah, katakan saja. Jaraknya sekitar 1 kilometer kembali ke Villa Kinsey dari sini. Bagaimana? Apakah kamu berani menggendongku kembali? Dimitri Bian tercengang, tapi di detik berikutnya, orang ini berjongkok tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Peggy tidak pendiam dan langsung melompat ke punggung Dimitri Bian. Setelah berdiri, Dimitri Bian meletakkan tangannya di paha Peggy yang seputih salju dan elastis, dan dia dapat dengan jelas merasakan tubuh Peggy sedikit gemetar. Ringan, sangat ringan, inilah perasaan pertama Peggy terhadap Dimitri Bian. Bagaimana kabarmu, kakak? Bukankah dia sangat berat? Kata Peggy sambil tersenyum sambil berbaring di telinga Dimitri Bian. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, saudari Slade, kamu bisa lebih fokus. Tubuh Peggy tiba-tiba bergetar, lalu dia memeluk leher Dimitri Bian erat-erat dengan kedua tangannya.